Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan pembahasan adab-adab bagi para penuntut ilmu. Naam. Maka di antara adab bagi para penuntut ilmu adalah larangan dari banyak berdebat tentang ilmu, di mana ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita dapati kebanyakan dari para penuntut ilmu mereka belajar agama, tetapi mereka lebih hobi untuk berdebat daripada beramal. Mereka menumpahkan atau menyisihkan waktunya untuk berdebat dan menghabiskan banyak waktu untuk perdebatan dengannya daripada dan konsentrasi mereka dalam beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Maka sungguh ini merupakan perbuatan yang tercela. Nah, sebab banyak berdebat tentang ilmu tentu akan banyak membuka pintu-pintu permusuhan, pertentangan, kebencian, dan lainnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari banyak berdebat tentang ilmu. Nah, beliau sebutkan di dalam sabda beliau, yani ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadala. Tidaklah suatu kaum mereka tersesat setelah diberikan petunjuk, setelah mendapatkan hidayah, illa utul jadala, kecuali karena mereka diberikan hobi berdebat. Nah, Rasulullah memperingatkan bahwa ada di antara umat ini sebahagian manusia yang mereka sudah diberikan hidayah, sudah mendapatkan petunjuk, tapi kemudian mereka sebabnya salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini adalah karena diberikan hobi berdebat. Tadinya seorang itu dia mendapatkan ilmu, dia berada di atas hidayah, tapi kemudian dia tersesat karena dia diberikan hobi untuk berdebat kesana kemari hanya untuk berdebat tentang agama, tetapi kosong dari pengamalan. Nah,
Sebab itu sebahagian para salaf mengatakan kepada kita bahwasanya idza aradallahu bi 'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal wa idza aradallahu bi 'abdin syarra aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, idza aradallahu bi 'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, fataha lahu babal amal, maka niscaya Allah membuka baginya pintu beramal. Dia dimudahkan untuk beramal dengan ilmunya. Dia dimudahkan untuk beramal dengan ilmunya. Wa aghlaqa anhu babal jadal, dan Allah tabaraka wa taala tutup baginya pintu berdebat. Orang ini tidak diberikan hobi berdebat, tapi dia hobi beramal dengan ilmu. Nah, ini pertanda bahwa Allah tabaraka wa taala menginginkan kebaikan bagi orang ini. Nah, wa idza arada Allahu bi 'abdin syarra, dan apabila Allah tabaraka wa taala menghendaki keburukan bagi seorang hamba, aghlaqa anhu babal amal wa fataha lahu babal jadal. Niscaya Allah tabaraka wa taala tutup baginya pintu beramal dan buka kepadanya pintu berdebat. Nah, ini kalau dia diberikan hobi berdebat sementara malas dalam beramal, nah inilah telah ada pada diri orang ini tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan baginya. Waliyadu billah. Nah, begitu pula Al-Imam Malik bin Anas rahimana wa rahimahullah pernah berkata, al-mira'u fil ilmi yuqsil qalba wa yurithu ta'na. Berdebat tentang ilmu itu membuat hati menjadi keras dan mengakibatkan at-ta'an, mengakibatkan caci maki. Nah, orang yang tadinya mempunyai kelembutan, tapi kalau dia diberikan hobi berdebat, maka bisa jadi akan menyeret dia pada kerasnya hatinya. Nah, begitu pula Al-Imam Al-Hasan Al-Basri suatu ketika beliau pernah mendengar ada beberapa orang mereka berdebat. Hasan Al-Basri pernah melewati suatu kaum yang mereka sedang berdebat. Maka beliau berkata, haula'i qaumun mallu al-ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla wara'uhum fatakallamu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka itu kaum yang bosan beribadah. Wa khaffa 'alaihimul qaul, ucapan dianggap sepele oleh mereka. Wa qalla wara'uhum fatakallamu, dan wara' mereka sedikit
fatakallamu, maka mereka banyak berbicara. Perhatikan ikhwan, ketika Imam Al-Hasan Al-Basri melihat sekelompok orang yang berdebat, beliau kemudian mengucapkan bahwa ini akibat dari kurangnya ibadah dan menganggap remeh perkataan serta sedikitnya sikap kehati-hatian, sehingga membuat mereka banyak berbicara. Di mana beliau mengatakan haula'i qaumun mallu al-ibadah. Mereka yang hobi berdebat ini adalah kaum yang bosan beribadah, malas beribadah. Ibadahnya malas. Wa khaffa 'alaihimul qaul, dan menganggap ringan ucapan. Wa qalla wara'uhum, begitu pula sedikitnya sikap wara', kehati-hatian mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam perkara lain, yaitu fatakallamu, banyak berbicara. Nah, subhanallah, ini bahaya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah, beliau berkata, wa qad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza fadhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masail ad-din fahuwa a'lam mimman laysa kadzalik. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, banyak orang belakangan ini tertipu dengan banyaknya berbicara. Wa qad futina katsirun minal mutaakhirina bihadza. Ini banyak orang belakangan ini tertipu dengan banyaknya berbicara. Fadhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masail ad-din fahuwa a'lamu mimman laysa kadzalik. Naam. Sehingga mereka mengira bahwa orang yang banyak bicara, banyak berdebat, banyak bertengkar dalam masalah-masalah agama, fahuwa a'lamu mimman laysa kadzalik, bahwa dia lebih alim daripada orang yang tidak demikian. Subhanallah. Apa kata Imam Ibnu Rajab kemudian? Wa hadza jahlun mahd. Ini adalah kebodohan yang murni. Kebodohan yang murni. Ya ikhwan, manusia di belakangan ini mereka mempunyai barometer yang lucu dalam menilai seseorang, di mana mereka menganggap bahwa orang yang alim itu orang yang banyak berbicara, banyak berdebat, banyak bertengkar dalam masalah-masalah agama. Mereka dapati hari-hari dia bertengkar, hari-hari dianya berdebat, hari-hari dianya bermusuhan, hari-hari dianya banyak bicara. Antum dapati dia di suatu tempat pasti sedang berdebat, dapati lagi di tempat lain lagi sedang bertengkar, dapati di tempat lain lagi sedang banyak bicara, dan seterusnya. Nah, lalu manusia menganggap orang-orang seperti inilah yang dikatakan orang alim. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadza jahlun mahd. Ini adalah kebodohan yang murni. Sungguh orang yang demikian itu bukan orang yang alim. Meskipun dia punya banyak ilmu,
Dia punya banyak catatan, banyak pengetahuan, banyak riwayat-riwayat yang dia hafalkan. Tapi kalau kerjanya cuma debat, ya, banyak omong, amalannya tidak ada, ini bukan alim. Ini bukan alim. Dan bahkan orang yang menganggapnya alim itu orang yang jahil. Karena hakikatnya orang yang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmu. Nah, maka ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum. Di dalam permasalahan yang seperti ini pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Ma kallamtu ahadan qat illa ahbabtu an yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana fatakuna alaihi ri'ayatan minallahi wa hafidha wa ma kallamtu ahadan qat illa walam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani aw lisanihi." Kata Imam Asy-Syafi'i, "Ma kallamtu ahadan qat." Aku tidak mengajak seorang pun berbicara. Illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana. Kecuali aku berharap dia mendapat taufik, diluruskan dan ditolong oleh Allah. Na'am. Wa takuna alaihi ri'ayatan minallahi wa hafidha. Dan apa? Dia memperoleh atau mendapatkan taufik, memperoleh pemeliharaan serta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i, beliau itu tidak mau ngajak ngomong, berdiskusi atau berdebat dengan seorang kalau ada kemungkinan orang itu diharapkan untuk mendapatkan taufik, bisa diluruskan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdebat dengan seorang yang kelihatannya dia itu hanya hobi debat, ya, bukan benar-benar untuk mau mencari kebenaran, tapi mau ngeyel atau mau cari-cari alasan ya, untuk menghindar dari kebenaran, maka kata Imam Asy-Syafi'i, orang seperti ini beliau nggak mau ngomong dengannya. Beliau mau berbicara itu dengan orang yang ada kemungkinan dia bisa mendapatkan taufik, bisa diluruskan kebengkokannya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perantaraan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang itu memperoleh pemeliharaan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, artinya bahwa agama ini bukanlah bahan untuk berdebat. Agama ini bukan bahan untuk berdebat. Berdebat atau berdiskusi adalah merupakan satu sarana agar kebenaran itu bisa tersampaikan kepada seseorang, yang dengannya orang itu bisa mendapatkan petunjuk dan hidayah. Tapi kalaulah berdebat dan berdiskusi dengan dia itu hasilnya tidak ada, maka tidak ada gunanya berdebat dengannya. Ya, hindarilah perdebatan dengan orang yang demikian. Maka kata Imam Syafi'i, "Wa ma kallamtu ahadan qattu illa walam ubali bayyanallahu al-haqqa ala lisani aw lisanihi." Nah, dan tak pernah aku mengajak bicara seorang pun. Aku tidak pernah mengajak seorang pun berbicara kecuali aku tidak pedulikan apakah Allah menjelaskan kebenaran melalui lisanku atau lisannya. Nah, ini semua adalah ucapan-ucapan para salaf yang menerangkan kepada kita tentang larangan daripada banyak berdebat dalam permasalahan agama. Ya, nah, dan ini adalah etika bagi seorang penuntut ilmu.
Seorang penuntut ilmu jangan menghabiskan energinya untuk berdebat. Dia mestinya menghabiskan energinya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.